Oke, ini dia yang sudah kita jahit. Ini yang saya sebut dengan chain piecing atau menjahit berantai. Ini mempercepat waktu, mempercepat pekerjaan. Nah, ini yang tadi sudah kita jahit ya. Nah, setelah teman-teman jahit, teman-teman cek dulu. Sudah lurus apa belum? Kalau belum lurus, teman-teman harus ulangi lagi. Karena kalau tidak lurus, nanti akan berpengaruh pada bagian-bagian yang lainnya juga. Oke, kalau sudah yakin, sekarang kita akan potong dengan jarak 1/4 inch dari garis diagonal. Boleh dipotong seperti ini supaya lebih terlihat ya. Oke, jangan sampai salah yang dipotong teman-teman ya. Jangan sampai yang ini yang dipotong, tapi yang ini. Jika teman-teman belum berpengalaman dengan penggaris kecil seperti ini, boleh pakai penggaris yang besar. Oke, seperti ini ya hasilnya. Jangan lupa dipres ya teman-teman. Nah, untuk kampuh, teman-teman arahkan kampuhnya ke yang bermotif ya. Jadi jangan seperti ini, tapi di sini. Kenapa? Nanti akan teman-teman ketahui alasannya ya. Jadi sekarang kita arahkan kampuhnya ke yang bermotif. Boleh pakai jari, boleh pakai roller ya. Seperti ini. Lakukan untuk yang lainnya juga ya. Dicek terlebih dahulu, kalau sudah oke, kita potong. Nanti yang sisanya ini bisa kita gunakan untuk proyek yang lainnya. Nah, ini juga ya. Kita potong. Nah, seperti ini. Sama ya. Kampuhnya diarahkan ke yang bermotif. Oke, yang berikutnya kita akan lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya. Kita akan jahit persegi ini di sebelah kanan dengan cara yang sama ya. Nah, ini juga seperti ini. Nah, kalau sudah ini dipotong, nanti lanjutkan ke yang sebelahnya. Mau dipotong, lanjutkan lagi yang sebelahnya. Oke, paham ya teman-teman ya? Yuk kita coba yuk. Oke, sekarang kita akan satukan dengan unit-unit yang lainnya. Kita ambil kain yang panjang dan yang pendek. Oke, sekarang kita akan susun unit-unit bloknya menjadi seperti ini. Kita susun dulu supaya tidak salah nanti dalam menjahit. Oke, beginilah susunannya. Silakan teman-teman jahit. Oke, sekarang teman-teman, bagi teman-teman yang pemula ya, mungkin belum tahu cara supaya sudut lancipnya tetap bagus ya, tidak terpotong seperti ini. Ya, jadi sudut lancipnya bagus seperti ini. Caranya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman lihat ada pertemuan dua garis. Ya. Nah, nanti saat teman-teman menjahit, usahakan jarum jatuh di titik pertemuan. Boleh agak sedikit di kanan boleh, asal jangan di dalam sebelah sini ya. Jadi tepat di titik pertemuan dari dua jahitan ini. Atau di
sebelahnya sedikit boleh ya. Jadi teman-teman, pertama supaya tidak bergeser, kita beri pentul terlebih dahulu. Nah, ini ada kelebihan ya, teman-teman ratakan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita agak regangkan sampai rata ya. Bagian yang tajam kita bawa ke belakang. Nah, sekali lagi, ketika kita menjahit seperti ini, teman-teman masukkan celah sepatunya ini seperti ini, dan jarum jatuh di pertemuan dua jahitan tadi ya, di sini. Oke, nanti hasilnya akan bagus seperti ini. Yuk dicoba yuk. Nah, ini dia. Jahitan mengenai pertemuan dua garis. Seperti itu ya teman-teman ya. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan menyatukan semua unit-unit blok. Yuk kita satukan. Oke, sekarang kita akan menyatukan kedua kain. Nah, untuk kampuh, jangan lupa teman-teman ya, yang ini kita arahkan ke kiri ya, sehingga ini menjadi rebah ya, menjadi rata. Beda kalau kita arahkan begini, nanti dia akan kembali lagi. Jadi lebih baik kita arahkan seperti ini. Nah, ini juga sama. Oke, sekarang kita akan gunakan teknik regang pentul. Terserah teman-teman mau langsung jahit juga boleh, bagi yang sudah mahir ya. Bagi yang belum, boleh menggunakan cara ini. Diletakkan, kemudian agak diregangkan sedikit, kemudian kita tahan bagian tengahnya. Kita angkat, pastikan tepi kainnya tidak ada yang balapan ya. Kemudian kita beri pentul. Sama, ini kita pegang. Beri pentul lagi. Nah, bagi teman-teman yang sudah mahir boleh langsung menjahit ya. Seperti ini. Jangan lupa nanti di bagian yang ini ingat ya, mengenai titik dari pertemuan dua garis. Oke, sekarang kita jahit yuk. Lakukan langkah yang sama untuk yang ini. Kemudian kita press ya teman-teman ya. Pressnya ke arah kain yang bermotif. Supaya dia lebih enak ya. Karena kalau kita arahkan seperti ini, maka dia nanti akan balik lagi. Oke. Boleh pakai jari, boleh pakai roll press. Oke, setelah ini kita akan memasang sashing ya teman-teman ya. Oke. Jadi satu blok. Nah, untuk blok-blok yang berikutnya caranya sama ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menghubungkan dengan blok-blok yang lain. Nah, ini dia contohnya. Ini sudah saya pasang sashing atau pembatas, sashing. Nah, oke, sekarang kita akan sambungkan dengan blok-blok yang sebelahnya ya. Nah, ini sudah dipasang sashing ya, sudah kita jahit. Nah, nanti kalau sudah dijahit, pasang lagi di sini sashingnya seperti ini.
Setelah itu nanti kita akan pasang sashing horizontal. Oke, sekarang kita selesaikan dulu yang ini ya. Oke, ini dia yang sudah dipasang sashing vertikal ya. Nah, selanjutnya kita akan jahit sashing horizontal. Oke, sekarang kita akan jahit sashing horizontal yang di atas. Nah, untuk membuat sashing horizontal, teman-teman jahit terlebih dahulu yang ornamennya ya. Jadi yang kecilnya dijahit ke kain yang panjang. Kemudian nanti dilanjutkan lagi dengan yang pendek. Kemudian dengan yang panjang ya. Jadi jahit dulu seperti ini. Nanti disambung ya. Sehingga menjadi panjang. Yuk. Nah, ini dia hasilnya teman-teman ya. Ini table runner yang sudah diberi sashing vertikal dan horizontal seperti ini. Ini jumlahnya ada 4 blok. Teman-teman boleh tambahkan atau kurangi sesuai panjang meja teman-teman ya. Ini ukurannya sudah cukup pas untuk sarban juga ya. 16 x 16 inch. Untuk bloknya sendiri ini 12 x 12 inch. Teman-teman silakan tambahkan sashingnya, atau kalau untuk sarban berarti bordernya ya. Oke, begitulah caranya teman-teman ya. Mudah bukan? Yuk sekarang silakan teman-teman pikirkan mau berapa blok dan siapkan juga kain-kainnya. Selamat mencoba teman-teman. Oke, di sini saya akan berikan beberapa tips ya. Mungkin ada teman-teman yang masih pemula. Usahakan blok kecil ini, ornamen untuk sashing horizontal ini, bertemu dengan kain sashing yang vertikal ya. Jadi menjadi satu garis lurus. Nah, jadi teman-teman pertemukan terlebih dahulu kampuh-kampuh kain ornamennya ini dengan sashingnya ya. Nah, jangan lupa arah kampuh berlawanan. Misalkan yang depan ke kanan, yang belakang ke kiri ya. Nih, yang ini ke kiri ya. Nah, saya ulangi lagi. Nah, supaya saling bertemu, teman-teman lakukan hal seperti ini. Jadi pertemukan garis di kain yang belakang dengan garis kampuh yang ada di kain depan ya, seperti ini. Oke, saya berikan contoh tempat lain ya. Nah, ini seperti ini, teman-teman bisa lihat ya garisnya ya, garis lurus ya. Kemudian teman-teman pertemukan dengan garis yang di belakang ya, sehingga nanti teman-teman bisa merasakan, oh ini sudah saling bertemu nih di belakang. Kemudian kita pentul. Nah, begitu juga dengan yang depan, sehingga nanti hasilnya akan menjadi lurus ya. Nah, bagi teman-teman pemula boleh dipentul ya terlebih dahulu beberapa titik. Nah, kemudian jangan lupa selalu jatuhkan jarum di pertemuan dua jahitan ya, supaya nanti hasilnya lancip. Oke, saya akan beri contoh hasilnya seperti ini ya. Jadi lancip ya, lancip, lurus ya. Jadi seperti itu tripstiknya ya. Oke, yuk teman-teman kita pentul dulu, hati-hati ujung yang lancipnya dimasukkan ke dalam ya, atau dibawa ke belakang.